Nasional dan Sistem Devisa yang beranggotakan Hada Maria, Mawan Ardiono, dan Nur Ismi Nabila. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nur Ismi Nabila. Waktu dan tempat kami persilakan. A. Teori serta konsep nilai tukar dan sistem devisa. A. Sistem nilai tukar. Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, yaitu fixed exchange rate, yang merupakan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain yang ditetapkan oleh nilai tertentu. Floating exchange rate adalah nilai tukar yang dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Managed floating exchange rate adalah sistem kurs yang berada di antara sistem kurs tetap dan mengambang bebas. Bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan kurs yang disebut intervention band atau batas pita intervensi. Kurs pada sistem tersebut ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar selama berada di dalam batas kisaran pita intervensi yang telah ditetapkan. Apabila kurs menembus batas-batas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral secara otomatis akan melakukan intervensi di pasar falas hingga kurs bergerak kembali ke dalam pita intervensi yang ditentukan sebelumnya. B. Sistem devisa. Devisa merupakan aset keuangan yang digunakan pada transaksi internasional yang bertujuan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk, bukan penduduk, dari suatu negara ke negara lain. Terdapat tiga sistem devisa, yaitu A. Sistem devisa terkontrol. Setiap perolehan devisa masyarakat harus diserahkan kepada negara dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. B. Sistem devisa semi terkontrol. Kewajiban penyerahan dan izin dari negara ditetapkan untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu. Sementara jenis devisa lainnya secara bebas dapat diperoleh dan dipergunakan. C. Sistem devisa bebas. Masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Apa? B. Perkembangan kebijakan nilai tukar dan sistem devisa di Indonesia. A. Nilai tukar di Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia menyebutkan bahwa sistem nilai tukar tetap, sistem mengambang terkendali, dan sistem mengambang bebas pernah diterapkan di Indonesia. Sistem nilai tukar tetap dianut pada periode tahun 1973 hingga Maret 1938. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat diterapkan pada periode Maret 1983 sampai September 1986. Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara lebih fleksibel pernah diterapkan di Indonesia dari September 1986 sampai Januari 1994 dan dengan mekanisme pita intervensi dari Januari 1994 Agustus 1997. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang diterapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini ditempuh sebagai reaksi pemerintah dalam menghadapi besarnya gejolak dan cepatnya pelemahan nilai tukar rupiah pada sekitar Juli sampai Agustus 1997. Serangan spekulasi terhadap rupiah yang dipicu oleh dampak menjalar serangan spekulasi terhadap mata uang Thailand menyebabkan gejolak dan pelemahan nilai tukar rupiah yang selanjutnya mendorong investor luar negeri menarik dananya secara besar-besaran dan pada waktu bersamaan dari Indonesia. B. Devisa di Indonesia. Berdasarkan sejarah perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan mengenai pengaturan devisa telah dilaksanakan sesuai dengan sistem devisa yang telah diterapkan. Yang pertama, sistem devisa terkontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964
Yang kedua, sistem devisa semi terkontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu nomor 64 tahun 1970 menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 1964. Pada waktu itu, perolehan BHE wajib diserahkan ke Bank Indonesia dan penggunaan harus mendapat izin dari Bank Indonesia, sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, sistem devisa bebas mulai diterapkan di Indonesia dengan EP nomor 1 tahun 1982 menggantikan baik Undang-Undang nomor 32 tahun 1964 maupun Perpu nomor 64 tahun 1970. Dengan peraturan ini, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Pertama yaitu saudara Nabila. Siapa yang jawab? Saudara Nabila. Mau? Oke. Sedikit Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Akil, kelompok 1, dengan pertanyaan apakah di Indonesia nilai tukar rupiah sudah tinggi atau masih rendah? Jelaskan. Jawabannya dikutip dari CNBC Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2023. Rupiah tengah terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh selisih suku bunga di Amerika Serikat dan pasokan dolar di Indonesia yang tipis. Pada perdagangan tanggal 19 Oktober 2023, rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya di angka 15.853. Pelemahan rupiah yang terjadi terus-menerus ini direspon Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan ke level 6% pekan lalu. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebutkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan BI akan mampu menjaga daya tarik investasi aset dalam bentuk rupiah di tengah ketidakpastian global. Ia mengatakan indikator global yang sangat perlu diantisipasi adalah keputusan Federal Reserve pada pertemuan awal November ini. Ekonom senior Khatib Basri juga mengatakan publik tidak perlu panik dengan nilai tukar rupiah yang belakangan ini melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Khatib, melemahnya rupiah tidak serta-merta menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami krisis finansial seperti krisis pada tahun 1998 yang membuat kurs rupiah merosot hingga 185% dan inflasi Indonesia melonjak hingga 77%, sementara ekonomi terkontraksi 13,7% lebih. Jadi kesimpulannya nilai tukar rupiah masih rendah atau bagaimana? Selamat ya. Selamat. Sudah ya. Gimana? Sampai jawab kelompok ini. Dia contohnya yang banyak, contohnya dia. Kalau contohnya lagi lah, ada dua ya. Iya, Bu. Dia contohnya. Kalau jawabannya, iya masih rendah. Masih rendah. Di tengah-tengah tadi Bu. Tengah-tengah tadi Bu. Oke, pertanyaan nomor berapa lagi? Pertanyaan dari Mario Ali. Pertanyaannya, apa peran pemerintah dalam mengelola risiko nilai tukar bagi perusahaan ekspor dan impor, dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang? Jawabannya, pemerintah dapat membantu perusahaan ekspor dan impor dengan memberikan insentif fiskal, asuransi risiko nilai tukar, atau fasilitas derivatif. Strategi melibatkan diversifikasi mata uang dalam transaksi internasional dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi risiko serta melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar. Banyak perusahaan berusaha mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan lindung nilai atau hedging. Nah, hedging adalah mengambil suatu posisi, memperoleh suatu arus kas, aset atau kontrak, termasuk kontrak forward yang akan naik atau turun nilainya dengan mengoffsetkan dengan suatu penurunan nilai dari suatu posisi yang sudah ada. Hedging akan melindungi aset perusahaan dari kerugian yang diakibatkan penurunan nilai tukar. Namun, hedging juga akan menghilangkan kemungkinan keuntungan yang harusnya didapat dari peningkatan nilai tukar. Kemudian, untuk strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak fluktuasi, yaitu
dapat ya tadi dilakukan hedging dengan instrumen derivatif falas, yaitu melalui kontrak forward. Bagaimana saudara? Karena dia Maria pulsa. Kenapa? Pertanyaan kelompok berapa lagi? Tiga. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Irfan. Kelompok 3. Kebijakan apa yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar? Jelaskan. Konsep stabilitas nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF adalah suatu kerangka kerja framework kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Langsung ini kan? Tadi ITF ya yang ini. kebijakannya ITF. Inflation Targeting Framework. Nah, ya itu deh. Kemana tadi? Pas. Alam dong. Gimana? Oke, pertanyaan Terpencet. Saya akan bertanya dari Muhammad Guntur. Apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara supaya dapat memperoleh devisa yang banyak? Kestabilan cadangan devisa harus dijaga dengan baik supaya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan berskala nasional berjalan dengan baik. Pendapatan devisa bisa diperoleh melalui 6 sumber, yaitu kegiatan ekspor barang dan jasa, bantuan dari luar negeri, pendanaan swasta, utang luar negeri, pariwisata dan biaya masuk. Guntur. Ya Allah. Papa Zaidan. Zaidan mana? Papa deh. Ayah Zayan. Pertanyaannya, bagaimana dampak nilai tukar yang tidak stabil terhadap perekonomian di Indonesia dan apa solusinya? Jawabannya, nilai tukar yang tidak stabil dapat berdampak pada perekonomian Indonesia dengan meningkatkan risiko inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi. Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah mengikuti kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, diversifikasi sumber pendapatan negara agar tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas tertentu, serta langkah kebijakan fiskal yang cerdas guna mengelola defisit anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui reformasi struktural juga menjadi kunci dalam mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar. Bagaimana saudara? Oke, Zaidan. Selanjutnya kelompok 6 dan Muhammad Daniel. Daniel mana? Pertanyaannya, jelaskan apa itu nilai tukar dan kenapa sebuah negara perlu nilai tukar. Jawabannya yaitu nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap
mata uang negara lain. Jadi nilai tukar rupiah merupakan nilai dari suatu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, nilai tukar rupiah terhadap yen, dan lain sebagainya. Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun pasar uang, karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi. Menurutnya, kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Nah, kenapa sebuah negara perlu adanya nilai tukar? Karena nilai tukar mata uang ini memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan. Karena ini, nilai tukar memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Bagaimana saudaranya? Selanjutnya kelompok 7, Nurahna. Pertanyaannya, adakah kelemahan dari rezim devisa bebas yang dianut oleh Indonesia? Jawabannya, kelemahan dari rezim devisa bebas yang diadopsi oleh Indonesia antara lain dapat mencakup ketidakstabilan ekonomi karena fluktuasi nilai tukar yang tinggi, risiko defisit neraca perdagangan, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan inflasi secara efektif. Selain itu, adopsi rezim ini juga dapat membuat ekonomi rentan terhadap tekanan spekulatif dan gejolak pasar keuangan global. Silakan ditutup dengan kesimpulannya. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah menjadinya penyediaan sistem Aida. kondisi suatu negara tersebut, khususnya pada keadaan terbuka ekonomi suatu negara yang ingin berintegrasi dengan ekonomi global sejarah. Perekonomian Indonesia menyebutkan bahwa sistem nilai tukar tetap, sistem mengembangkan terkendali, dan sistem mengembang bebas pernah diterapkan di Indonesia. Baik, kami akan tutup presentasi dari kelompok 7 dan 8. Mungkin ada kekurangan dari saya sebagai moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.